tata kelola, manajemen risiko dan SPIP atau pengendalian intern pemerintah. Ya, bahwa setiap kegiatan kita harus mampu memberikan nilai tambah atau memberikan rekomendasi terkait tata kelola sektor publik, ya. Good governance, ya. Bagaimana kegiatan audit kita nanti diarahkan untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Lesmanatia. Seperti biasa Jones, sambil diseruput kopinya, siang ini ya, hari Minggu tanggal 7 November 2021 pukul 12:33 waktu Indonesia Barat, kita bertemu lagi untuk membahas kisi-kisi SKB, masih tentang SKB Auditor Ahli Pertama, tapi dengan fokus pembahasan kode etik dan standar audit intern. Materi ini sangat penting Jones ya. Jadi bagi kalian yang melamar untuk posisi atau formasi auditor ahli pertama, wajib kudu mesti tonton video ini, kemudian baca materinya di rumah masing-masing secara menyeluruh dan detail ya. Nah, namun sebelum itu pastikan bagi kalian yang baru bergabung ya, pastikan kalian telah subscribe channel ini, nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang dan saya tetap semangat untuk terus membagikan tips dan trik lainnya terkait CPNS kepada kalian. Oke Jones, ada 3 agenda penting yang akan kita bahas ya. Pertama mengenai pentingnya jasa profesi ya. Kemudian mengapa kita perlu jasa profesi dan apa karakteristik jasa profesi. Kemudian mengenai kode etik ya, dan terakhir mengenai standar audit sesuai dengan judul materi kita kali ini. Oke Jones, langsung aja kita masuk ke slide berikutnya ya. Apa itu profesi ya? Jadi di sini kita sadur dari standar audit intern pemerintah Indonesia atau SAIPI ya. Nanti di sini kita bahas poin-poin penting saja, poin-poin tertentu saja yang mungkin relevan buat kalian. Nanti selebihnya kalian bisa baca sendiri standar audit intern pemerintah Indonesia atau SAIPI, SAIPI ya, yang telah saya upload di Google Drive di link yang telah saya bagikan di deskripsi video ini. Oke, apa itu profesi? Nah, menurut Profesor Walensky ya, ada 7 syarat profesi agar suatu pekerjaan disebut profesi. Pertama, pekerjaan tersebut adalah untuk melayani kepentingan orang atau banyak umum. Ya. Apakah auditor melayani kepentingan banyak umum? Saya kira iya ya, kita melayani kepentingan banyak umum. Banyak auditi yang harus kita layani ya. Oke, layani maksudnya dalam hal ini adalah kita awasi ya. Nah, itu kan termasuk pelayanan untuk kepentingan orang banyak. Ya, secara langsung kepada auditi ya, secara tidak langsung kepada stakeholder kita lainnya seperti pimpinan KLD, kemudian anggota dewan, kemudian masyarakat luas ya secara tidak langsung. Itu. Jadi unsur pertama kita sudah terpenuhi, unsur kedua ya. Unsur apa syarat ya? Syarat kedua, bagi yang ingin terlibat dalam profesi dimaksud harus melalui pelatihan yang cukup dan berkelanjutan. Nah, seorang auditor intern itu bisa diangkat kalau telah memenuhi syarat. Salah satunya adalah memiliki sertifikat auditor intern. Nah, sebelum memiliki sertifikat harus diklat dulu, diklat pembentukan auditor ahli pertama. Nah, itu kita berarti telah memenuhi persyaratan yang kedua. Kalau belum diklat, kalau belum punya sertifikat, maka tidak bisa diangkat sebagai auditor intern. 3. Adanya kode etik dan standar yang ditaati di dalam organisasi tersebut. Nah, kode etik dan standar inilah yang akan kita bahas ya. Nanti kita akan fokus ke nomor 3. Nah, kode etik dan standar ini diterbitkan oleh siapa? Diterbitkan oleh asosiasi profesi. Nomor 4. Menjadi anggota dalam organisasi profesi dan selalu mengikuti pertemuan ilmiah tersebut yang diselenggarakan oleh organisasi profesi tersebut. Nah, ini organisasi profesi. Kita punya nggak auditor intern? Punya ya. Yaitu Asosiasi Auditor Intern Pemerintah AAIP ya. Nah, AAIP salah satu fungsinya adalah menerbitkan kode etik, standar ya dan lain-lain ya yang menjadi kendali mutu untuk setiap penugasan auditor ya. Jadi nomor 4 sudah terpenuhi. Nomor 5, mempunyai media massa publikasi yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan. Nah, kita punya saya kira ya di BPKP punya warta pengawasan ya. Kemudian media massa publikasi secara umum juga bisa
ada dalam bentuk website di masing-masing institusi ya, baik pusat maupun daerah, saya kira ada. Jadi nomor 5 juga sudah terpenuhi. Nomor 6, kewajiban menempuh ujian untuk menguji pengetahuan bagi yang ingin menjadi anggota ya. Nah, ini juga sama nih ya, ujian ya. Saya kira ya. Kemudian adanya suatu badan tersendiri yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengeluarkan sertifikat. Nah, ini badan tersendiri yang diberi wewenang, yaitu BPKP selaku instansi pembina jabatan fungsional auditor. Jadi sertifikatnya ini, ada sertifikat auditornya diterbitkan oleh BPKP selaku pembina JFA ya. Itu 7 syarat profesi barangkali keluar ya, jadi perlu dipahami oleh kalian ya. Ya nggak perlu dihafal, yang penting dipahami ya. Siapa tahu nanti keluar. Selanjutnya, definisi kode etik ya. Ya, karena kita akan bahas kode etik, maka kita perlu tahu apa sih definisi kode etik secara konseptual ya. Jadi, kode etik adalah sistem dari prinsip-prinsip moral ya. Sistem dari prinsip moral yang diperlakukan dalam suatu kelompok profesi yang ditetapkan secara bersama. Jadi 3 poin, prinsip moral ya, berlaku khusus untuk kelompok profesi, berarti kalau AAIP ya kita anggotanya, dan ditetapkan secara bersama. Ya, 3 poin ini silakan kalian hafali. Nah, kemudian ada 6 tahap pendekatan ya terkait bagaimana kita menganalisis apa istilahnya, apakah kita melanggar akan atau bakal melanggar kode etik atau enggak ya. Jadi ini penting sekali. Jangan sampai kita tidak paham sehingga kemudian kita akhirnya melanggar kode etik, karena memang ada beberapa poin etika yang tampaknya abu-abu ya. Jadi kita kadang ini benar atau enggaknya itu mungkin beda tipis ya, setipis kos-kosan kalian ya. Oke, pertama identifikasi kejadiannya ya, kita perlu tahu kejadian seperti apa. Ya terutama kronologis kejadiannya ya, jangan sampai kita ternyata nanti hanya karena kita nggak tahu kronologisnya, kita anggap benar, ternyata menyalahi kode etik. Kemudian identifikasi masalah etika berkaitan dengan kejadian tersebut, tetapkan siapa saja yang akan terpengaruh, serta tetapkan apa konsekuensi yang akan diterima, ditanggungnya berkaitan dengan kejadian tersebut ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu ya, kita lihat apa nih pengaruhnya, apa nih konsekuensi terhadap kita ke depan dan terhadap lingkungan kita gitu kan. Nah itu, kalau ternyata nanti bisa berdampak negatif, maka bisa jadi kita kalau tetap melakukan sesuatu tersebut dianggap melanggar kode etik. Kemudian identifikasikan alternatif tindakan yang dapat ditempuh pihak terkait dengan dilema tersebut ya. Identifikasikan konsekuensi dari tiap-tiap alternatif. Nah ini kita perlu mengidentifikasi beberapa alternatif lainnya. Jadi kalau misalkan solusi yang pertama itu kemungkinan tidak bisa kita lakukan karena bisa melanggar kode etik, kita coba cari solusi yang lain ya, solusi yang lain yang tidak melanggar kode etik ya, namun bisa mengatasi masalah tersebut ya. Nah ini tentu perlu juga kita identifikasi konsekuensi dari tiap-tiap alternatif yang telah kita identifikasikan tersebut ya. Jangan sampai kita pakai alternatif lain malah lebih parah lagi, malah lebih melanggar kode etik ya. Kemudian tetapkan tindakan yang tepat berdasarkan pertimbangan tentang nilai-nilai etika. Nah ini ya, ini yang menjadi kriteria kita secara konseptual ya. Jadi itu 6 pendekatan untuk menganalisis kode etik ya. Oke, selanjutnya kita bicara standar audit ya. Standar audit. Nah, salah satu pengertian standar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan ya. Ini pengertian secara umum ya, secara konseptual juga tentang standar. Standar antara lain diperlukan. Nah, ini fungsinya diperlukan sebagai ukuran mutu, pedoman kerja, batas tanggung jawab, alat pemberi perintah, alat pengawasan, kemudahan bagi umum. Nah, kemudian standar yang digunakan sebagai ukuran pada umumnya diperlukan pada pekerjaan yang menyangkut kepentingan orang banyak ya. Ya ini karena kita pengawasan intern kita ini sangat menyangkut kepentingan orang banyak ya. Baik auditi atau mitra kerja kita yang lain atau dengan stakeholder kita ya. Nah, mutu hasilnya ditentukan. Nah, ini kita harus menyampaikan laporan hasil pengawasan intern yang sangat berkualitas ya. Harus bermutu. Nah, itu.
Makanya perlu standar. Banyak orang yang terlibat, sifat dan mutu pekerjaan sama, ada organisasi yang mengatur ya. Oke. Standar audit. Nah, ini standar audit intern pemerintah ya, kira-kira seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke kode etik APIP. Ini lebih spesifik ya. Kalau tadi kode etik secara konseptual, sekarang kita bahas apa dan seperti dan bagaimana kode etik aparat pengawasan intern pemerintah ya. Oke. Ada dua kelompok ya. Jadi kode etik APIP itu terdiri dari dua kelompok. Yang pertama prinsip etika, kemudian yang kedua aturan perilaku. Nah, kalau prinsip etika ini istilahnya adalah yang menjadi apa ya istilahnya yang menjadi etika yang menjadi kode etik yang harus dipatuhi oleh setiap dari kalian gitu ya, diri kalian yang terbawa dalam diri kalian masing-masing ya, meliputi integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi akuntabel dan perilaku profesional. Ya, artinya ini embedded dalam diri kalian ya. Jadi menjadi salah satu hal yang paling fundamental yang harus kalian jadikan pegangan. Pertama, integritas. Apa sih yang dimaksud integritas ya? Ya kalau menurut si SAIPI ya, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, integritas ini mutu, sifat atau keadaan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran ya. Nah ini kewibawaan dan kejujuran. Artinya ya kalian harus jujur, kalian harus punya wibawa. Misalnya kalian diberi hadiah yang diduga berkaitan dengan tugas dan fungsi kalian sebagai auditor, maka sudah seharusnya kalian tolak, ya kan? Nah, kalau misalkan kalian terima, maka itu sangat menjatuhkan kewibawaan kalian. Maka kalian melanggar integritas sebagai auditor. Jadi harus kalian tolak. Nah, itu contoh ya. Contoh menurut saya integritas ya. Kita harus berpegang teguh pada prinsip yang pertama ini. Kemudian objektivitas, sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan. Nah, ini kalian harus independen ya. Artinya kalau memang menurut kalian berdasarkan prosedur audit yang telah kalian lakukan itu salah, maka itu salah, itu benar, maka itu benar. Ya kan? Jangan sampai itu salah jadi benar atau itu benar jadi salah hanya karena adanya pengaruh dari pihak lain, terutama pihak-pihak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kalian ya, baik dipengaruhi oleh auditi atau juga dipengaruhi oleh atasan kalian misalnya. Nah, itu kalian harus memegang prinsip objektivitas ya, jujur dan tidak boleh dipengaruhi pendapat dan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Kalian harus independen ya, kalian harus menyatakan hasil audit sesuai dengan fakta dan kondisi di lapangan. Itu objektivitas. Kemudian kerahasiaan, saya kira jelas ya. Jadi biasanya ada rahasia jabatan ya. Termasuk jabatan kalian nanti adalah ya nanti kalian jadi pejabat ya. Pejabat fungsional auditor ya. Jadi kalian punya rahasia jabatan. Nah, kalau di sini definisinya sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan pada orang lain. Ini kok putih sendiri? Oh, ini tadi geser ke sini ya, makanya saya putihkan. Jadi agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berurusan, yang tidak sesuai kewenangannya ya. Artinya misalnya temuan-temuan hasil audit ya kalian perlu sampaikan, komunikasikan ke pihak-pihak terkait saja, ke mitra kerja kalian, ke atasan kalian, ke tim kalian ya. Tapi kepada orang lain yang tidak punya urusan ya sudah barang tentu itu menjadi rahasia yang tidak boleh dipublikasikan. Ingat, kalian harus berpegang teguh kepada rahasia jabatan. Oke, kompetensi. Nah, kemampuan dan karakteristik berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku ya. Ada 3 poin: pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Nah, saya kira kompetensi ini perlu nanti kalian kembangkan. Istilahnya bangkom ya. Banyak bangkom yang nanti yang harus kalian ikuti kalau kalian sudah menjadi auditor. Bangkom itu pengembangan kompetensi ya, baik pengetahuan, keterampilan atau sikap dan perilaku. Pengetahuan misalnya ya kalian nanti tentang ya kalian akan mengikuti diklat-diklat ya, misalnya diklat tentang e-procurement ya, pengadaan barang jasa secara elektronik. Itu perlu kalian pahami supaya nanti kalian bisa melakukan tugas audit PBJ misalnya ya. Keterampilan misalnya bagaimana kalian bisa meningkatkan kemampuan Excel kalian, kemampuan pengolahan database kalian melalui
MySQL misalnya, karena sekarang kan trennya audit elektronik ya, audit berbasis komputer. Nah, itu harus kalian kuasai. Sikap dan perilaku dan seterusnya. Akuntabel artinya kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban. Nah, kita sering dengar ya misalnya pengelolaan keuangan negara dan daerah itu harus akuntabel. Nah, itu harusnya ya itu artinya ya setiap pengeluaran belanja 1 rupiah pun ya 1 sen pun harus dapat dipertanggungjawabkan. Artinya didukung dengan bukti-bukti yang memadai. Nah, itu ya. Kalau misalnya begitu juga termasuk kita ya. Hasil audit yang telah kita terbitkan, yang telah kita komunikasikan itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, contohnya dengan apa? Contohnya kalian membuat temuan A ya. Temuan A, misalnya terdapat indikasi dugaan tipikor tindak pidana korupsi. Nah, ketika ditanya dan disuruh lebih lanjut, apa dasarnya? Kalian punya dokumentasinya. Kalian sudah cantumkan dalam KKA kalian. KKA itu apa? Kertas kerja audit. Nah, itu contohnya. Perilaku profesional, tindak tanduk yang merupakan ciri mutu kualitas suatu profesi. Ya harus, ya intinya ya sikap kalian lah ya, kalian harus profesional dalam melaksanakan tugas. Misalnya kalian masuk kantor jam 8 ya, kalian tidak terlambat, ya pulang juga tidak terlambat ya. Kemudian ketika kalian harus menyelesaikan laporan, maka kalian harus menyelesaikan laporan dengan tepat waktu, tidak boleh telat dan seterusnya. Kalian punya jadwal meeting dengan auditi, dengan mitra kerja kalian ya terkait pembahasan hasil audit, maka kalian harus datang tepat waktu ya. Kemudian kalian juga harus berkomunikasi secara profesional ya, berkaitan dengan tugas dan fungsi kalian atau penugasan kalian dan seterusnya. Ini prinsip etika yang embedded dalam diri kalian selaku auditor ya. Istilahnya gini ya, ada quotes ya atau ungkapan bahwa kejujuran adalah mahkota auditor. Nah, itu. Mahkota sudah jadi mahkota kita. Jadi dimanapun kapanpun kita berada, maka kita harus selalu bersikap jujur, integritas, objektivitas dan seterusnya ya. Aturan perilaku. Nah, ini juga sama, ada 6 ya. Ada 6 integritas, objektivitas dan seterusnya. Nah, ini kalau dalam standar audit dalam kode etik ini ya, dalam prinsip di sini disebutkan dalam prinsip ini auditor intern wajib. Bentar ya, kita delete dulu. Oke. Wajib. Nah, berkaitan integritas tadi kita sudah jelaskan apa definisinya, kemudian sekarang apa aturan perilakunya. Nah, kita harus jujur, tekun, tanggung jawab ya. Kita wajib mentaati hukum, membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan atau profesi, menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis. Tidak menerima gratifikasi. Nah, tadi saya singgung sedikit ya. Langsung dijelaskan di sini. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun. Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, auditor intern pemerintah wajib melaporkan kepada KPK paling lama 7 hari setelah gratifikasi diterima, sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi. Nah, jadi kalau memang tidak dihindari, mungkin karena alasan hubungan baik dengan mitra kerja, ya karena alasan alasan kesopanan gitu ya, dan best practice kebiasaan ya kalian wajib melaporkan ke KPK ya. Mekanisme seperti apa silakan cari di website KPK ya, mekanisme pelaporan atau tata cara pelaporan gratifikasi. Yang jelas prinsipnya gratifikasi tidak boleh kita lakukan, kita tidak boleh menerima gratifikasi. Oke, objektivitas. Nah, auditor wajib tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif ya. Jadi misalnya apa nih, kita lagi ngaudit apa gitu ya, ngaudit kinerja atas instansi mana gitu kan, kemudian kita diundang makan siang, malam-malam, gelar pesta segala macam ya, itu kita tidak boleh ya. Ini bisa menimbulkan konflik kepentingan. Ya, kemudian tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesional. Ya, itu tadi misalnya contohnya gratifikasi ya. Misalnya contohnya gratifikasi. Walaupun hanya apa misalnya, ya pokoknya jangan sekali-kali kita terima ya. Kalau sekali kita terima maka itu salah. Ya, apapun alasannya harus kita tolak.
karena dapat mengganggu pertimbangan profesional kita selaku auditor. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum ya. Jadi fakta-fakta yang kita punya harus kita ungkapkan sesuai dengan bukti yang kita peroleh, sesuai dengan hasil analisis kita, sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, itu harus kita disclose semua. Nah, kalau misalkan ada fakta penting dan itu menjadi kunci misalnya terkait dugaan fraud segala macam ya, nah, maka itu kita salah ya. Kita wajib mendisclose semua informasi yang kita terima terkait penugasan kita. Itu ya. Kerahasiaan. Nah, ini tadi ya. Nah, ini perilaku kita ya. Kita harus berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh. Terutama zaman sekarang trennya kita suka mengupdate status, suka mengupdate story ya. Jangan sampai story-story di WA kita atau di Instagram kita itu berkaitan dengan tugas dan fungsi kita ya. Sebaiknya jangan. Kalau mau ya kalian masih senang update story ya silakan, tapi jangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi. Karena khawatirnya ternyata ada informasi yang kita yang kita di luar kendali kita gitu ya, kita lupa atau apa, ternyata itu menjadi informasi yang rahasia yang seharusnya tidak boleh kita share ya. Jadi berbijaklah dalam bermedsos. Ya itu zaman sekarang ya, karena parah ya, artinya sudah menjadi jejak digital ya. Jadi memang harus kita hati-hati sekali dalam bermedsos. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis. Nah, ini juga penting ya, artinya informasi yang kita dapatkan ya itu harus kita jaga kerahasiaannya. Jangan sampai bocor. Apalagi misalnya yang sedang viral ini misalnya sudah lama dan masih hangat ya, terkait data kita di BPJS yang diduga bocor, kemudian di data kita terkait COVID ya, kan kita juga memasukkan data di aplikasi apa itu ya, itu diduga kan bocor segala macam, dan banyaklah ya kasus-kasus seperti itu. Nah, kita jika sedang mengaudit yang sifatnya memiliki data ya, apalagi data yang sifatnya pribadi, nah itu wajib kita jaga kerahasiaannya, jangan sampai bocor, apalagi jangan sampai kita gunakan untuk kepentingan pribadi kita ya. Oke, kompetensi. Nah, ini ya, pemerintah wajib memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan ya. Nah, ini ya, pemerintah wajib memberikan layanan. Nah, maksudnya ini adalah ya pemerintah wajib menyediakan diklat-diklat yang berkaitan dengan peningkatan atau pengembangan kompetensi Bangkom ya. Kita juga wajib mengikutinya gitu. Kalau sudah diselesaikan ya. Kalau sudah disediakan ya, kita wajib mengikuti diklat pelatihan pendidikan, degree atau short course ya, dan lain-lain. Kemudian wajib melakukan pengawasan sesuai dengan standar audit intern pemerintah Indonesia. Kemudian apalagi terus-menerus meningkatkan keahlian, efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya ya. Ini ya, kita wajib baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi maupun pengalaman kerja ya. Nah, jadi kalau kita sudah meningkat kompetensi kita sudah punya berbagai macam yang didukung dengan berbagai macam sertifikat yang kita punya, maka kita wajib memberikan layanan yang lebih baik lagi, yang nomor satu ya. Nah, misalnya kita masuk auditor ya pertama misalnya, kemudian beberapa tahun kemudian kita punya gelar SEFRA ya, fraud audit, forensic audit segala macam. Nah, kita wajib melaksanakan tugas yang berkaitan dengan keinvestigasian misalnya, tugas-tugas yang spesifik misalnya. Ya, dan seterusnya. Oke, misalnya kita punya keahlian programming ya, kita bisa melakukan tugas-tugas consulting dengan menciptakan sebuah sistem yang bisa menutup kemungkinan celah fraud misalnya. Kita aplikasikan itu ke instansi-instansi lain, terutama di daerah misalnya. Nah, itu juga perlu ya, berkaitan dengan keahlian dan keterampilan. Oke, akuntabel ya, tadi sudah kita jelaskan ya. Auditor wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban ya. Perilaku profesional ya, wajib tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi
tidak mengambil alih peran tugas fungsi dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas dan fungsi konsultasi. Nah ini ya, kalau kita sifat tugasnya assurance, maka kita ya lakukan tugas assurance saja. Kita tidak boleh nyambi bantuin institusi lain gitu misalnya ya. Itu salah ya. Oke. Lanjut kita ke jadi lupa ya saya jelasin. Jadi ke 6 ini adalah kode etik aturan perilaku untuk individu ya, untuk diri kita auditor sebagai individu. Nah, untuk yang organisasi ya, ini banyak juga nih ya, terkait dengan aturan perilaku dalam organisasi ya, auditor intern pemerintah wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan, kemudian mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi, mendukung kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi, organisasi dalam melaksanakan tugas, mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika standar audit yang berlaku. Nah, contohnya misalnya berkaitan dengan standar akuntansi ya, itu kan kita perlu pahami standar akuntansi pemerintah ya, SAP ya, itu kan terus berkembang, terus diupdate. Nah, itu kita harus mengikuti tren update standar akuntansi tersebut misalnya ya. Nah, begitu pula dengan kebijakan-kebijakan organisasi kita ya, saya kira kebijakannya terus disempurnakan dan kita harus wajib untuk mengikuti perkembangan kebijakan tersebut. Misalnya melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh ya. Artinya tidak boleh main-main ya kalau sedang penugasan ya. Apalagi kalau kita kan sering tugas ke luar daerah ya, yaitu keluar kota misalnya, yaitu ya kita harus melaksanakan tugas gitu, jangan malah jalan-jalan segala macam gitu ya. Kita harus bertanggung jawab terhadap jabatan kita. Kemudian tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang mendiskreditkan profesi auditor intern pemerintah atau organisasi. Ya, saya kira ini jelas. Berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit. Ya. Jadi kalau dimintai keterangan oleh atasan kita misalnya, nah kita wajib bisa menjelaskan apa yang telah kita tulis dalam laporan berdasarkan fakta dan informasi yang telah kita peroleh dan telah kita analisis ya, didukung dengan KKA atau kertas kerja audit. Tadi kode etik ya, kode etik sudah kita bahas ya, terdiri dari prinsip etika dan aturan perilaku ya. Sekarang kita bahas standar audit IP ya, standar audit auditor intern pemerintah Indonesia. Ya, dalam standar audit ini ya, standar audit IP didefinisikan sebagai suatu kriteria atau ukuran mutu minimal ya. Kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit intern yang wajib dipedomani oleh auditor intern pemerintah Indonesia atau IP ya. Jadi 4 poin kriteria minimal ya. Untuk apa? Untuk kegiatan audit intern wajib dipedomani oleh siapa? Oleh auditor intern pemerintah Indonesia ya. 3 poin ya, 3 poin. Nah, sekarang kita ke tujuan, fungsi dan ruang lingkup standar audit ya. Oke, tujuannya apa nih? Tujuannya adalah menetapkan prinsip dasar untuk mempresentasikan praktik-praktik audit yang seharusnya ya. Jadi kita harus punya prinsip dasar, prinsip fundamental. Oke. Kemudian menyediakan kerangka kerja pelaksanaan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah. Ya, jadi kegiatan kita tuh harus memberikan nilai tambah kepada auditi ya, bukan kegiatan audit yang penting ada temuan aja gitu ya. Ya, sifatnya watchdog kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang ya kita harus memberikan rekomendasi yang sifatnya membangun ya dan memberikan nilai tambah. Itu dia. Makanya kita perlu kerangka kerja. Oke, menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit intern, mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi ya. Ya. Kemudian menilai, mengarahkan, mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit intern, menjadi pedoman dalam pekerjaan audit intern, menjadi dasar penilaian keberhasilan pekerjaan audit intern. Ini tujuan-tujuan standar audit ya. Terutama yang F menjadi pedoman ya. Jadi kita harus punya pedoman. Kalau nggak ada pedoman ya kita mau
nggak punya arah ya untuk pergi dan balik pulang gitu ya. Kalau nggak ada arahnya, bingung kita mau ngaudit apa yang harus kita audit, sasarannya apa ya, program kerjanya apa. Nah, itu kan harus jelas ya. Ya, jadi pedoman dasar pedomannya adalah standar audit. Contoh misalnya dalam setiap penugasan audit kita harus mengevaluasi kelemahan SPI misalnya. Itu wajib, kudu mesti kita lakukan dalam setiap tugas assurance ya. Itu contohnya. Oke. Fungsi. Ininya nggak ini ya, dihapus dulu ya. Fungsi ya. Pelaksanaan tulisan fungsi yang dapat merepresentasikan praktik-praktik audit intern yang seharusnya menyediakan kerangka kerja, pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah serta menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit intern ya, sama kayak tadi. Pelaksanaan koordinasi audit intern oleh pimpinan APIP ya. Pelaksanaan perencanaan audit, penilaian efektivitas tindak lanjut hasil audit intern dan konsistensi penyajian laporan. Nah, ini yang terakhir penting juga ya. Jadi kalau kita sudah ada temuan, kemudian kita komunikasikan dan kita berikan rekomendasi kepada mitra kerja audit. Nah, kita terus pantau kita harus pantau tindak lanjut atas rekomendasi yang kita berikan. Jangan-jangan rekomendasi kita hanya sekedar rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti. Nah, itu kan berarti nggak efektif nih tugas pengawasan intern kita. Nah, jadi yang bagus adalah bukan temuannya, tapi bagaimana kemudian temuan kita dan rekomendasi kita ditindaklanjuti oleh auditi ya. Termasuk konsistensi penyajian laporan hasil audit ya, supaya laporan hasil auditnya konsisten dan seragam, enak, mudah dibaca ya, singkat, padat, dan jelas ya. Tidak bertele-tele ya. Kalian kalau nanti bikin laporan keuangan. Kalau kalian nanti bikin laporan hasil audit atau hasil evaluasi ya, bikinlah yang singkat, padat, dan jelas dan sesuai pedoman ya. Jangan bertele-tele ya, ujungnya malah bertele-tele. Nggak bisa disimpulkan maksud dari kalimat yang kalian bikin apa gitu ya. Oke, ruang lingkup kegiatan audit intern yang dapat dilakukan oleh auditor dikelompokkan sebagai berikut ya. Pertama, bentar ya, ini dihapus dulu. Pakai ini aja deh, pakai laser point. Pertama, assurance ya, assurance. Kemudian yang kedua adalah consulting. Nah, assurance itu kegiatan yang sifatnya untuk memberikan keyakinan yang memadai atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah berkaitan dengan efektif, efisien dan ekonomis ya, dan seterusnya. Ini assurance untuk memberikan keyakinan yang memadai. Kalau yang consulting ini tidak memberikan penjaminan kualitas ya. Kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas ya, assurance ya, bukan assurance, antara lain konsultansi, sosialisasi dan asistensi, tapi memberikan nilai tambah kepada mereka. Nah, kalau assurance ya, itu sifat kegiatan audit, evaluasi, review, pemantauan atau monitoring. Audit ada banyak, audit keuangan, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu. Audit keuangan ada dua, audit keuangan yang memberikan opini, audit terhadap aspek keuangan tertentu ya. Nah, ya, kalau audit keuangan kita mungkin terhadap loan ya, loan, utang luar negeri misalnya. Audit kinerja banyak kita lakukan, audit tujuan tertentu, misalnya audit investigasi ya, dan seterusnya, evaluasi, review, pemantauan, monitoring, evaluasi atas program tertentu misalnya, monitoring misalnya monitoring DAC segala macam misalnya, review atas laporan keuangan misalnya ya. Kalau kegiatan consulting ini sifatnya lebih ke pembinaan dan memberikan nilai tambah, misalnya konsultansi, sosialisasi, asistensi, workshop, pelatihan dan seterusnya ya. Bimbingan teknis ya, banyak. Oke, kita lanjut ke standar audit lagi ya, lanjutannya. Sekarang kita coba lihat sistematika standar audit IP ya. Jadi standar audit itu terdiri dari dua standar, yaitu standar atribut ya, dan standar pelaksanaan atau performance standar. Ya, standar atribut dan standar pelaksanaan performance. Nah, standar atribut terdiri dari dua, yaitu prinsip-prinsip dasar dan standar umum ya. Kalau standar pelaksanaan dibagi dua, standar pelaksanaan auditor intern dan standar komunikasi audit intern. Nah, kita bahas coba yang standar atribut dulu ya. Standar atribut ya. Jadi kalau ini
tadi ya pembagiannya, kalau standar atribut ini mengatur mengenai karakteristik umum yang meliputi tanggung jawab, sikap, tindakan dari penugasan audit intern, serta organisasi dari pihak-pihak yang melakukan kegiatan audit intern dan berlaku umum untuk semua penugasan audit intern. Ya. Nah, ini dibagi dua menjadi prinsip dasar dan standar umum. Kemudian standar pelaksanaan menggambarkan sifat khusus kegiatan audit intern dan menyediakan kriteria untuk menilai kinerja audit intern. Ya. Dibagi dua, standar pelaksanaan audit intern dan standar komunikasi audit intern. Lingkupnya tadi sudah kita bahas ya, quality assurance activities dan consulting activities. Oke, kita ke prinsip dasar ya. Ya. Standar atribut yang pertama, prinsip dasar. Pertama, visi, misi, tujuan, kewenangan, tanggung jawab APIP. Nah, ini prinsip-prinsipnya bahwa kita harus audit harus membawa visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP. Dan di sini ada audit charter, piagam audit gitu ya. Artinya piagam audit ini adalah komitmen pimpinan APIP ya, baik di pusat maupun di daerah, di berbagai institusi, bahwa pimpinan mendukung bukan pimpinan APIP ya, pimpinan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ya. Kalau di daerah namanya berarti bupati, wali kota atau gubernur ya, bahwa komitmen untuk mendukung dan meningkatkan peran APIP ya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kemudian independensi dan objektivitas ya, artinya ya kita dalam menjalankan tugasnya harus independen, harus objektivitas. Tadi sudah kita bahas ya di kode etik ya. Kemudian independensi APIP. Nah, artinya di sini kita bahas bagaimana sih kedudukan dan peran APIP di setiap instansi pemerintah ya, baik di pusat, kementerian, lembaga maupun daerah, terutama di daerah. Nah, ini kan rata-rata kan di daerah kan masih eselon 2 ya. Inspektorat itu eselon 2. Nah, itu bagaimana? Apakah bertanggung jawab langsung kepada pimpinan daerah atau secara tidak langsung gitu ya. Nah, ini kan harusnya bagusnya bertanggung jawab langsung kepada pemerintah daerah gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa independen secara kelembagaan. Kalau secara independen in fact ya, independen in fact kita mungkin sudah ya. Tapi independen in satu lagi lupa saya. Independent in fact sama independent apa itu lupa ya. In view ya, in appearance, sorry, independence in fact and independence in appearance ya. Faktanya kita independen, tapi secara kasat mata atau secara tampilan, secara kelembagaan apakah sudah independen? Nah, itu kan belum tentu. Apalagi kalau inspektorat daerah eselon 2 dan masih di bawahnya sekda misalnya. Nah, itu berarti harus diperbaiki ya. Kalau di kementerian juga saya kira sudah inspektorat jenderal ya, sudah eselon 1 ya, tapi beberapa lembaga masih sifatnya eselon 2. Nah, itu harus ditingkatkan jadi eselon 1 biar lebih independen dan seterusnya. Termasuk bagaimana kedudukan inspektur ya, apakah di bawah langsung gubernur, bupati, wali kota atau seperti apa. Objektivitas auditor ya, bagaimana kemudian auditor bebas dari segala konflik kepentingan. Nah, itu harus diatur. Misalnya ya pimpinan APIP harus mengatur bagaimana supaya auditor tidak memiliki potensi konflik kepentingan dalam setiap penugasan. Contoh misalnya si A melakukan tugas audit di dinas A. Nah, ternyata di dinas A tersebut ada kerabatnya, ada saudaranya, ya kan? Nah, seharusnya auditor yang ditugaskan harus menolak dengan alasan untuk menjaga independensi dan menghindari konflik kepentingan, karena di situ ada saudara saya atau adik saya atau kerabat saya, maka saya mengusulkan untuk tidak ditugaskan di dinas tersebut. Mungkin tugas ngaudit di dinas lain aja misalnya, itu ya. Objektivitas auditor, jujur apa adanya sesuai fakta di lapangan, kita harus sampaikan. Kemudian gangguan terhadap independensi dan objektivitas ya, bagaimana kita bisa mengatasi gangguan ini dan seterusnya. Ini silakan kalian baca secara detail di standar audit IP ya, sudah saya share ya, silakan download melalui link Google Drive yang telah saya bagikan di deskripsi video ini.
Kemudian tentang kepatuhan terhadap kode etik ya, silakan kalian baca bagaimana prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian apalagi standar umum ya, kompetensi dan kecermatan profesional. Nah ini saya kira sama ya. Bagaimana auditor harus kompeten dalam melaksanakan tugasnya dan harus harus bertugas sesuai dengan kompetensi yang telah dia dapatkan. Misalnya kalau dia sudah punya sertifikasi di keahlian tertentu, ya sudah selayaknya dia ditugaskan melakukan tugas-tugas assurance atau consulting yang berkaitan dengan keilmuan dia, gitu ya. Gitu. Jangan misalnya tugas-tugas investigasian ditugaskan auditor yang tidak kompeten di secara spesifik tentang keinvestigasian misalnya ya, itu tidak tepat. Ya, kemudian kewajiban auditor ini juga harus dilakukan sesuai dengan standar umum. Silakan kalian baca. Dan kemudian program pengembangan dan penyampaian kualitas ya, bagaimana kemudian penugasan audit dikembangkan sesuai dengan tren yang berlaku sekarang. Sekarang kan trennya semua serba digital, serba elektronik ya. Jadi penugasan pengawasan intern juga harus mengikuti perkembangan atau tren tersebut. Misalnya dengan melakukan pelatihan-pelatihan e-audit ya, atau audit secara elektronik misalnya. Bagaimana kita bisa mengolah data atau mengolah big data untuk bisa menganalisis apakah ada indikasi fraud dan lain-lain ya, deteksi kecurangan melalui sistem dan seterusnya. Itu harus kita kembangkan. Tentu saja dengan tetap menjaga kualitas audit kita ya. Ke depan memang bagusnya kita audit sistem gitu ya. Jadi kalau sistemnya sudah bagus ya, sekarang kan memang banyak ungkapan ya, sistem sebagus apapun kalau orangnya bobrok ya bobrok aja, memang betul ya. Tapi kan itu berlaku untuk pimpinan ya, pejabat-pejabat daerah dan jajarannya ya. Tapi setidaknya kalau misalkan pimpinan atau pejabat daerahnya sudah komitmen, sudah bagus ya. Nah, jadi sistem kita bangun dengan canggih itu masih bisa menutup celah atau ruang atau potensi untuk terjadinya fraud ya. Ya. Jadi sistem juga harus dibangun seperti itu. Nah, kalau misalkan sistemnya sudah bagus ya, kita ngauditnya juga udah efisien. Kita tinggal audit by system saja gitu ya. Dan rekomendasinya juga rekomendasi perbaikan sistem gitu. Sehingga ke depan bisa sangat efektif dalam memberikan area of improvement dan nilai tambah bagi mitra kerja kita atau auditi ya. Silakan kalian baca lebih detail ya standar umumnya apa saja. Barangkali nanti ada yang keluar di SKB ya. Nah, kemudian setelah itu kita bahas standar pelaksanaan ya, atau performance standar. Nah, standar pelaksanaan ini berarti ya apa yang harus kalian lakukan pada saat melaksanakan kegiatan audit ya. Pertama, standar pelaksanaan. Pertama, mengelola kegiatan audit ya. Kedua, sifat kerja kegiatan seperti apa. Ketiga, bagaimana merencanakan penugasan audit, bagaimana melaksanakan penugasan audit ya. Audit intern maksudnya, audit intern ini macam-macam ya. Audit, review, evaluasi, pemantauan, termasuk yang sifatnya consulting activities ya. Pertama, mengelola kegiatan audit ya, menyusun rencana kegiatan audit intern. Nah, ini bagaimana instansi APIP ya harus menyusun Renstra ya. Renstra, rencana strategis 5 tahunan ya. Kalau di pemerintah daerah kan berarti inspektorat daerah harus punya Renstra ya. Nah, itu bagaimana kalian menyusun Renstra kalian yang mencakup rencana kegiatan audit intern selama 5 tahun ke depan. Sasarannya apa, visi misinya apa ya, visi misi inspektorat daerah misalnya yang tentu saja harus mendukung visi misi kepala daerah ya. Sasarannya seperti apa, kebijakan audit internalnya seperti apa ya, dan alokasi sumber dayanya juga seperti apa selama 5 tahun ke depan, itu harus direncanakan. Kemudian yang kedua, mengkomunikasikan dan meminta persetujuan rencana kegiatan audit intern tahunan. Nah, ini kita kan harus bikin PKPT. Istilahnya kalau kegiatan audit intern, rencana kegiatan audit intern itu adalah PKPT. Nah, itu kita komunikasikan ke pimpinan
instansi ya. Kalau di daerah berarti ke gubernur, bupati, wali kota. Kalau di kementerian berarti menteri, kepala lembaga. Kita harus komunikasikan kepada pimpinan dan meminta persetujuan terkait PKPT kita ya. Barangkali ada yang perlu ditambah kebijakan dari pimpinan, kita perlu nanti mengaudit tujuan tertentu atas program kegiatan apa gitu. Nah, itu kan bisa. Kemudian mengelola sumber daya, bagaimana kita harus mengelola sumber daya secara efektif, efisien dan ekonomis ya. Eh, Baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran ya. Nah, ini kan terutama anggaran kan sangat terbatas ya. SDM juga saya kira sangat terbatas, apalagi kalau di Pemda-Pemda ya, di kabupaten-kabupaten itu masih terbatas. Bagaimana kita bisa melaksanakan tugas secara efisien ya. Nah, ini termasuk bagaimana kita apa ya, membuat RKA yang efektif dan efisien ya. Targetnya berapa, outputnya seperti apa, outcome-nya seperti apa ya. Itu harus dikelola dengan baik. Kemudian menetapkan kebijakan dan prosedur ya, SOP terkait prosedur audit ya, itu harus ada, harus ditetapkan ya. Kemudian kebijakan audit internalnya seperti apa ya. Misalnya kebijakan tahun ini kita fokus terhadap kegiatan audit intern terhadap program kegiatan tertentu misalnya. Misalnya kita fokus terhadap PSN, proyek strategis nasional di di pemerintah pusat ya misalnya, atau di daerah kita punya PSN, nah kita fokus ke situ misalnya ya. Itu kebijakan. Kemudian melakukan koordinasi, kita koordinasi ke APH misalnya, ke kejaksaan, kepolisian, ke pengadilan terkait kegiatan audit intern yang sifatnya berkaitan dengan indikasi kecurangan atau fraud atau ketidakpatutan dan seterusnya ya. Menyampaikan laporan berkala. Nah, ini juga ya, menyampaikan laporan berkala ini wajib kita lakukan. Misalnya kalau di inspektorat daerah, ya berarti kalian wajib menyampaikan laporan semesteran misalnya kepada bupati, gubernur atau wali kota. Kalau BPKP, menyampaikan laporan semesteran kepada presiden. Kalau di perwakilan BPKP, punya laporan pengawasan intern semesteran kepada pimpinan daerah, bupati, wali kota, kepada gubernur ya. Karena kita kan di wilayah provinsi ya, kepada gubernur, nah, ya. Kalau di kementerian berarti kepada menteri ya. Nah, itu. Dan kemudian menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat ya. Bagaimana kita kemudian menerima pengaduan dari masyarakat, kemudian kita pastikan kita tindak lanjuti dengan dengan metode-metode yang kita punya. Kemudian sifat kerja kegiatan audit intern. Nah, ini sifat kerjanya ada 3 ya. Tata kelola, manajemen risiko dan SPIP atau pengendalian intern pemerintah. Ya, bahwa setiap kegiatan kita harus mampu memberikan nilai tambah atau memberikan rekomendasi terkait tata kelola sektor publik ya. Good governance ya. Bagaimana kegiatan audit kita nanti diarahkan untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik, prinsip-prinsip good governance. Prinsip-prinsip good governance apa? Silakan sekalian googling ya. Nanti juga di pedoman audit juga nanti ada ya. Manajemen risiko ya, bagaimana tugas-tugas kita memberikan rekomendasi perbaikan terhadap manajemen risiko ya, efektivitas pengendalian risiko kita seperti apa di daerah atau di mitra kerja kita, itu harus kita tingkatkan melalui hasil audit kita. Juga area perbaikan atau rekomendasi perbaikan terhadap sistem pengendalian intern pemerintah yang masih lemah ya. Itu harus diperbaiki, harus kita berikan area of improvement-nya. Dan seterusnya bisa kalian baca sendiri ya. Apalagi ya? Masih banyak ya? Oke. Perencanaan penugasan audit intern ya. Nah, ini kita bagaimana kita membuat pertimbangan dalam perencanaan kita, terutama sasaran, ruang lingkup, metodologi dan alokasi sumber daya ya. Sasarannya apa? Ya, sasarannya apa misalnya efisien, efektif dan ekonomis terhadap tugas dan fungsi. Ruang lingkupnya apa? Misalnya audit BPJS ya, kita ruang lingkupnya adalah program BPJS saja, program-program asuransi lainnya tidak ya misalnya. Metodologi, alokasi sumber daya. Program kerja penugasan ya, ini PKA apa saja? PKA-nya silakan kalian baca ya.
evaluasi terhadap SPI ya. Ini tadi bagaimana kita menilai atau mendeteksi kelemahan-kelemahan SPI untuk kemudian kita rekomendasikan perbaikannya. Kemudian evaluasi atas ketidakpatuhan auditan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, ketidakpatuhan dan seterusnya. Jadi 4 ini ya, 5 ini ya. Kemudian pada saat pelaksanaan kita harus ngapain ya? Pada saat pelaksanaan standarnya kita pertama mengidentifikasi informasi ya. Kita kumpulkan berbagai informasi yang kita butuhkan saja. Bukan semua ya, tapi yang kita butuhkan saja. Ya. Karena kalau semua nanti bisa merepotkan auditi. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi informasi yang sudah kita kumpulkan, kita analisis dan kita evaluasi untuk mencari atau mendeteksi fraud misalnya. Mendokumentasikan informasi, supervisi penugasan dan seterusnya. Dokumentasikan informasi ini dalam bentuk kertas kerja audit ya, KKA misalnya, kita masukkan ke dalam KKA. Kemudian supervisi penugasan, bagaimana penugasan kita nanti disupervisi oleh pengendali teknis. Kemudian ada review berjenjang dalam penulisan laporan misalnya. Kemudian standar komunikasi audit intern. Nah ini ya, komunikasi hasil penugasan audit intern kita seperti apa. Ini berkaitan dengan laporan ya, atensi dan seterusnya. Jadi pertama kita perlu komunikasikan hasil penugasan audit intern ya. Seperti apa temuan-temuannya ya, kita sampaikan, terus kita mintakan tanggapan atas temuan kita dan minta mereka untuk memberikan pernyataan komitmen tidak lanjut atas rekomendasi kita gitu ya. Kemudian kita komunikasikan juga kelemahan-kelemahan SPI-nya apa saja, area of improvement-nya untuk kemudian mereka nanti tindak lanjuti perbaikannya. Kemudian apa lagi? Sebentar. Oke. Kualitas komunikasi ya. Kita komunikasikan ya ketidakpatuhannya auditor terhadap perundang-undangan, kecurangan, ketidakpatutan ya, kita sampaikan ke mereka. Kemudian bagaimana kita meningkatkan komunikasi kita ya, metodologi, bentuk, isi dan frekuensi ya. Terus kita mintakan tanggapan auditan tadi ya, kita singgung, ini wajib ya. Supaya apa? Supaya rekomendasi kita bisa ditindaklanjuti. Karena temuan yang bagus adalah bukan temuan yang nilainya besar, tapi temuan yang rekomendasinya bisa ditindaklanjuti. Kesesuaian dengan standar audit dan pendistribusian hasil audit intern, siapa saja yang berhak menerima laporan ya, dan seterusnya. Silakan kalian baca. Pemantauan tindak lanjut ya. Nah ini selain ini kita juga harus memantau tindak lanjut dari rekomendasi yang telah kita berikan. Auditor harus memantau dan mendorong tindak lanjut atas kesimpulan, fakta dan rekomendasi audit. Auditor harus mendokumentasikan fakta untuk keperluan pemantauan tindak lanjut audit dan memutakhirkan fakta sesuai dengan informasi tentang tindak lanjut yang telah dilaksanakan auditan dan seterusnya. Ya, saya kira itu yang bisa kita bahas. Ya, terutama poin-poin penting yang relevan terhadap kalian ya. Selanjutnya silakan kalian baca dan latihan-latihan soal ya berdasarkan standar audit SIP-nya yang telah saya share di link yang saya share di deskripsi video ini ya. Dan ya tentu saja kalian harus belajar tiap hari dan ingat dosis dari saya 3 kali sehari, dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.